Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas lagi nih soal prediksi literasi bahasa Indonesia SNBT 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita lihat soal yang pertama. Beri tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Berarti teman-teman silahkan diberi tanda centang untuk kolom yang benar gitu ya. Nanti dicocokin sama teks yang tersedia. Kemudian dicentang kolom yang salah untuk yang tidak sesuai dengan teks yang ada. Oke, kita lihat yang pertama, pernyataannya adalah hanya masalah kesehatan para korban saja yang harus diperhatikan. Kalau kita baca dengan seksama berdasarkan teks yang ada gitu ya, di sini teman-teman bukan hanya masalah kesehatan para korban saja yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah baca, kita lihat di sini masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Nah, jadi di sini teman-teman yang diantisipasi itu adalah atau yang harus diperhatikan itu adalah bukan hanya masalah kesehatan pada korban saja, tetapi ada juga masyarakat. Nah, seharusnya di sini kita tambahkan dan masyarakat gitu ya. Nah, karena di sini ada kata korban saja, nah makanya kata sajanya kurang tepat dan seharusnya ditambahkan dengan kata dan masyarakat seperti itu. Jadinya nanti masalah kesehatan itu yang diperhatikan itu adalah para korban dan masyarakat gitu, bukan hanya para korban saja. Jadi untuk opsi 1 pernyataannya adalah salah. Opsi pernyataan kedua, bencana banjir lumpur terjadi akibat jebolnya tanggul. Nah, kalau kita lihat pernyataan 2 ini sesuai dengan teks gitu ya. Nah, karena berdasarkan teks dijelaskan bencana banjir lumpur itu akibat jebolnya tanggul gitu. Sudah sesuai dengan teks. Kemudian yang ketiga kita lihat, bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi, nah di sini dijelaskan di dalam teksnya, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul di situ gunung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, berarti ini sudah benar. Dan di sini juga dijelaskan beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Berarti untuk pernyataan 3 sesuai dengan isi teks. Kemudian kita cek pernyataan keempat. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Nah, ini sesuai gitu ya. Karena berdasarkan isi teks dijelaskan beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor ya. Jadi ini sudah benar. Pernyataan 5, tanggul situ gunung yang jebol berada di Jakarta. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Tanggul situ gunungnya itu ada di Tangerang Selatan gitu ya, bukan di Jakarta. Makanya ini salah. Jadi untuk opsi 5 pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah salah, benar salah.
Oke, kita lihat soal berikutnya. Berikan tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan 1. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak 2004. Nah, jadi pernyataan 1 sudah benar gitu ya dan sesuai dengan isi teks. Nah, di mana di teksnya menjelaskan daerah Taman Nasional ini menunjukkan Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Nah, merupakan hutan hujan tropis yang telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2004. Berarti opsi pernyataan 1 sudah benar. Yang pernyataan kedua, luas Taman Nasional Kerinci Seblat adalah 1.380.000 hektar. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya berdasarkan isi teksnya, luas Taman Nasional Kerinci Seblat itu adalah 1.360.000 hektar. Berarti otomatis pernyataan kedua salah. Kemudian pernyataan ketiga, sebagian besar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan isi teksnya sudah sesuai gitu ya, karena di sini dijelaskan sebagian besar kawasan Taman Nasional ini merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Nah, ini sudah benar. Kemudian opsi keempat atau pernyataan 4, Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Nah, kalau kita lihat berdasarkan isi teks gitu ya, jadi Taman Nasional Kerinci Seblat itu terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu ada Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Karena di sini ada Sumatera Utara, makanya ini salah ya. Jadi pernyataan 4 adalah pernyataan yang salah. Yang pernyataan kelima, Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan hutan hujan tropis. Nah, ini sudah sesuai karena di sini dijelaskan daerah Taman Nasional ini. Nah, Taman Nasional ini merujuk ke Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan hutan hujan tropis. Nah, jadi pernyataan 5 sudah benar dan sesuai dengan isi teks. Jawaban untuk soal ini adalah benar, salah, benar, salah, benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beri tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Oke, kita lihat pernyataan 1. Kejuaraan Piala Eropa 2008 berlangsung di Australia. Nah, jadi kalau kita lihat dengan teksnya, ini pernyataannya tidak sesuai karena berdasarkan teks dijelaskan kejuaraan itu. Nah, berarti merujuk ke kejuaraan Spanyol ya. Kejuaraan itu berlangsung di Stadion Ernest Happel, Vienna, Australia. Gitu. Berarti kejuaraan Piala Eropa 2008. Nah, jadi ini berlangsungnya bukan di Australia, tapi di Austria, gitu ya. Jadi yang pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, kunci utama keberhasilan Spanyol adalah kesatuan dan kekompakan tim. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan 2 ini udah sesuai dengan teksnya karena di teks dijelaskan mereka bermain dengan semangat kesatuan dan kekompakan. Berarti ini menjadi salah satu kunci dari keberhasilan mereka gitu. Atau teman-teman bisa cek juga di kalimat pertama gitu ya. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Jadi pernyataan 2 adalah pernyataan yang benar. Pernyataan 3, pelatih tim Spanyol bernama Luis González. Nah, kalau kita lihat berdasarkan isi teksnya, pernyataan 3 tidak sesuai karena pelatih tim Spanyol itu adalah Luis Aragonés gitu ya, bukan Luis González. Nah, makanya untuk pernyataan 3 adalah pernyataan yang salah. Pernyataan 4, Austria menjadi tuan rumah kejuaraan Piala Eropa 2008. Nah, jadi ini sudah tepat ya karena sudah sesuai dengan teksnya. Di sini dijelaskan kalau misalkan kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008. Piala Eropa 2008 ini berlangsung di Stadion Ernest Happel, Vienna, Austria. Berarti ini benar. Nah, jadi tuan rumahnya itu adalah Austria. Oke, pernyataan 5, Spanyol menjadi juara Piala Eropa 2008. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, tadi di sini Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008.
Nah, jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah salah, benar, benar. Nah, itu dia pembahasan soal dari kakak. Nah, jadi buat teman-teman, nanti di akhir kakak punya soal latihan. Jadi silahkan dijawab soalnya, dan hasil jawabannya silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar. Sekian dari kakak, sampai jumpa!